صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان من نوره في كل نفس وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syakir Al-Atas hafizahullah wa ra'ah. Juga bil khusus orang tua daripada teman kita Bapak Abdul Rahim Aceng beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan tenaga, Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua dan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah, maghfirah serta rahmat. Allah jadikan kita penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita baca kitab, mas sebelum itu nanti mungkin minta Syakir di akhir untuk akhirnya kita baca tahlil, niatkan untuk teman kita yang istimewa, yang masya Allah bagi kita yang ditinggalkan oleh beliau layaknya nggak perlu terlalu dalam untuk sedih. Karena apa? Karena beliau sudah sukses menjalani kehidupan. Beliau menjadi salah satu orang yang sukses. Apa suksesnya? Beliau senantiasa berusaha, sudah menjalankan, Allah takdirkan beliau menjalankan perintah Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sabdakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu, tuntutlah. Itu kata perintah. Jadi kalau dalam belajar bahasa Arab, fil amr, kata perintah. Tahu perintah ya? Harus dijalankan. Dan beliau sudah menjalankan menuntut ilmu dari beliau kecil sampai beliau di liang kubur. Itu suatu perintah yang sudah beliau jalankan. Itu keistimewaan. Dan banyak lagi keistimewaan yang beliau dapatkan. Jadi bagi pribadi, bagi anak khususnya kita semua yang ditinggalkan, jangan terlalu larut dalam bersedih, walaupun memang berasa nyesek, tapi kita harus berusaha lapang. Kenapa? Ya karena beliau udah sukses. Yang belum sukses itu kita, yang harus disedihkan itu kita belum tentu. Kita lihat zikirnya, kita lihat tahlilannya yang begitu masya Allah dari awal sampai akhir. Dan juga berkhusus saya pribadi terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau peduli terhadap kawan kita dalam hal apapun, dalam hal tenaga, dalam hal pikiran, capek, juga mintain tolong untuk baca Quran bersama-sama. Alhamdulillah kita khatam 1 juz. Sebenarnya niatan nih di malam ini khataman untuk kedua kalinya, cuma karena memang waktu nggak keburu, jadi nanti akan sendiri yang hatinya. Niatan untuk kasih untuk semuanya yang kepeduliannya masih ada. Mudah-mudahan kelak kita meninggal Allah kirimkan orang-orang peduli terhadap kita. Insyaallah. Banyak keistimewaan. Lepas dari kesalahan itu manusia. Tapi keistimewaan itu lebih banyak. Yang harus kita. Beliau nggak hadir itu. Bulan kemarin nggak hadir itu karena sakit. Tapi kategori beliau itu dalam kategori orang yang menuntut ilmu, itu keistimewaan. Dan kita belum tahu, kita ini meninggal kita bagaimana kita nggak tahu. Kita meninggal banyak orang yang peduli apa enggak kita nggak tahu. Kita meninggal banyak orang yang doain apa enggak kita nggak tahu.
keistimewaan orang kalau Allah sudah suka. Makanya Allah kalau sudah suka terhadap seorang hamba, Allah umumkan kepada makhluk-makhluknya, bil khusus para malaikat, wahai malaikat, aku suka terhadap hamba tersebut, maka cintailah dia. Para malaikat ini bawa kabar, wahai para malaikat yang lain, wahai makhluk-makhluk Allah, bahwasanya Allah suka terhadap hamba tersebut si fulan. Cintailah mereka. Salah satu bentuk Allah cinta itu apa? Allah jadikan orang tersebut magnet. Allah jadikan orang tersebut sikir, wah masya Allah. Dengar cerita lagi katanya yang wah rezekinya masya Allah. Ada yang bawain ini, ada yang bawain itu. Wow. Satu orang yang sudah kita yang belum. Terus kita mau banggain, kita anak pengajian. Kita mau sombong sama teman-teman kita yang ngaji, nggak bisa. Kita belum sukses, kita nggak tahu akhir kita gimana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah Allah benar suka sama kita, demen sama kita, cinta sama kita, gitu apa kita atau enggak, itu kita nggak tahu. Itu pelajaran ya buat kita, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Guru kita senantiasa masih doa, minta sama Allah, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun, ya Allah berikanlah aku taufik serta hidayah. Ya Allah berikanlah aku taufik serta hidayah. Hidayah terkadang itu hidayah sering kita dapatkan, tapi taufiknya yang jarang. Kalau rezeki itu dijaminan, kita minta ya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, tambahin rezekinya boleh. Tapi rezeki itu udah jaminan. Tapi yang belum dijaminkan oleh Allah itu terhadap setiap hamba itu taufik. Taufik itu kekuatan untuk taat. Taufik. Hidayah kita udah sering dapat hidayah. Dan main HP dapat hidayah. Iya. Scroll. Melihat ini haram, kita kata ustadz yang di HP haram, kita oh iya tapi haram. Kita tahu oh iya itu haram. Boleh. Nah itu hidayah. Tapi untuk meninggalkan keharaman itu namanya taufik, kekuatan kita. Nggak dosa kita nggak sholat kita tahu hukumnya dosa. Tapi kekuatan untuk kita menjalankan sholat itu taufik. Makanya kata Imam Ali, azu syai' nazala minas sama' at-taufik. Yang paling jarang turun dari Allah itu, yang paling jarang Allah berikan itu apa itu? At-taufik. Allah berikan taufik serta hidayah. Ya Allah pelihara aku sebagaimana Engkau pelihara orang yang berada dalam sisimu. Itu yang diajarkan oleh. Kemudian untuk menggugurkan kewajiban kita sebagaimana biasa, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Kemarin kita bahas tentang daripada salat musafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musnad kita adusul fiqhiyah dari fiqhiyah tadi Muhammad Sayyidul Rahman sedap afdhu anhu an awalidayhi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa ulang sedikit ya, salat musafir ya. Diperbolehkan bagi orang yang musafir itu meringkas dan menjamak salat. Meringkas dan menjamak salat. Diperbolehkan. Orang yang musafir. Qasrus shalah, meringkas salat. Meringkas salat itu adalah kita salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Ini namanya meringkas atau disebutnya qasar. Sering kita sebut qasar. Meringkas atau qasar. Itu diperbolehkan bagi orang musafir. Kemudian syarat-syarat meringkas salat, syarat-syarat qasar. Syarat-syarat meringkas salat itu ada 5. Yang pertama, perjalanannya itu tidak dalam keadaan bermaksiat. Maksudnya tujuannya bukan bermaksiat. Bukan tujuannya untuk kita jual beli ganja, bukan tujuannya untuk kita main judi, bukan hal-hal yang bermaksiat. Atau tujuannya kita ingin bukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perjalanannya itu harus 2 marhalah. Kurang lebih 84 km sekali jalan, bukan PP, sekali jalan. Kayak contoh dari sini kita ke Cirebon, nah itu udah lebih tuh. Dari sini ke Cianjur, kalau dari sini ke Puncak belum. Dari sini ke Cianjur, nah itu udah lebih dari 84 km. Dan yang ketiga syaratnya itu adalah sholat yang 4 rakaat. Ini syarat meringkas nih. Syarat meringkas yang pertama perjalanannya bukan untuk bermaksiat. Yang kedua perjalanannya harus ditempuh minimal 84 km. Yang ketiga sholatnya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang keempat ya,
niat meringkas berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kelima, syaratnya itu adalah tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna, sholatnya 4 rakaat. Kita mau meringkas sholat nih, kita nggak boleh makmum sama orang yang sholatnya 4 rakaat. Itu syarat-syarat meringkas sholat. Harus yang 4 rakaat. Kita harus bisa ringkas tuh yang 4 rakaat. Zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, isyanya jadi 2. Itu kemarin. Bagi musafir itu diperbolehkan untuk meringkas sholat. Tapi kalau misalkan saya pengennya ini keringanan ya, bukan suatu hal yang wajib. Nanti wajib itu ada lagi hukumnya, wajib kita melaksanakan sholat qashar, meringkas sholat itu kalau ada keraguan-keraguan dalam hati kita. Ya misalkan kita menempuh jalan perjalanan jauh ke Cirebon, terus kita pengen sholat ini, sholat ringkas, hukumnya gimana sih nih? Benar apa enggak? Bisa apa enggak? Nah itu kalau pada saat kita ragu-ragu seperti itu, maka bagi kita itu wajib kita sholat qashar itu. Kenapa? Untuk melawan keraguan yang ada. Nah, ringkas ini meringkas sholat ini, qashar sholat ini itu rukhsah min Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan Nabi Muhammad SAW, as-safar qit'atun minal adab. Berpergian itu ya, sekelumit atau secuil daripada azabnya Allah. Makanya Allah berikan keringanan terhadap umat Nabi Muhammad SAW pada saat orang-orang yang berpergian mendapatkan keringanan apa? Itu meringkas sholat, juga bisa menjamak sholat. Saya nggak mau meringkas, saya nggak mau menjamak, saya mau sholat seperti biasa, ya silakan. Cuma kan terkadang orang kalau trek jauh di tol itu kan bingung kan sholatnya di mana. Kemudian itu yang kemarin. Kemudian ya kan udah kemarin. Jamus sholat, menjamak sholat. Jamus sholat itu huwa tusalli az-zuhra ma'al 'ashri wal maghrib ma'al isya fi waqtin wahidin taqdiman wa ta'khiran. Menjamak sholat atau bahasanya menggabungkan sholat. Ya. Sholatnya digabung. Ya. Kita sholat zuhur sama asar pasangannya. Maghrib sama isya. Kalau subuh nggak boleh, nggak bisa. Subuh di waktunya udah. Tapi kalau zuhur sama asar bisa kita gabung. Maghrib sama isya bisa kita gabung. Ini pasangan nih, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa asar sama maghrib, nggak bisa. Zuhur, asar, atau maghrib dan isya. Di satu waktu kita bisa lakuin. Takdiman atau takhiran, dimajukan atau diakhirkan. Maksudnya jamak takdim, berarti asarnya kita sholat di waktu zuhur. Jamak takdim, isyanya kita sholat di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Ada juga jamak takhir, diakhirkan. Sholat zuhurnya di waktu asar, sholat maghribnya di waktu isya. Itu udah kan kemarin. Kemudian syurut jamak takdim, syarat-syarat jamak takdim. Itu belum syarat jamak takdim. Udah liatin loh. Syurut jamak takdim arba'atun. Al-awwalu al-ibtida' bi sholatil ula, tsani al-muwalatu baina sholatain, wa tsalitsu niyatul jam'i, wa rabi'u dawamus safar ila dukhul fi sholati tsaniyah. Syarat jamak takdim nih. Apa jamak takdim? Dimajukan. Sholat asarnya di waktu zuhur, sholat isyanya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Syaratnya yang pertama harus memulai dengan sholat yang pertama. Sholat pertama itu apa? Zuhur. Atau sholat maghrib. Jadi zuhur dulu atau maghrib dulu. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Al-muwalatu baina sholatain. Apa muwalah kemarin anak? Terus menerus tidak ada jeda. Jadi misalkan kita sholat zuhur, selesai, assalamualaikum warahmatullahi, jangan zikir, langsung bangun, langsung qomat lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, yakni sholat asar ataupun sholat isya. Jadi nggak zikir dulu, nggak istighfar dulu, nggak langsung, assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangun. Kemudian yang ketiga syarat jamak takdim itu adalah niatul jam'i, niat menjamak atau niat menggabungkan. Kemudian yang keempat dawamus safar, senantiasa dalam keadaan berpergian sampai waktunya sholat yang kedua. Contoh begini, kita pulang dari Cirebon, mampir di rest area Bekasi jam 1 siang. Kira-kira kalau nyampe sini jam berapa?
jam 4 masih ada waktu, masih bisa sholat asar kan. Kemudian di area Bekasi dia sholat jamaah takdim jam 1 siang, dia sholat lah jamaah takdim dah, jamaah takdim sholat zuhur, assalamualaikum, kemudian dia lanjut sholat asar. Nah ini seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat dia masuk di atau sampai di rumahnya itu masih ada sholat yang kedua. Waktu sholat yang kedua tuh dia masih ada. Apakah jam 4 dia nyampe, apakah jam 5 dia sampai, kan masih bisa untuk melaksanakan sholat asar. Gitu. Itu syarat itu seperti itu. Paham? Nanti niatnya nanti aja, jangan sekarang. Ini untuk syarat-syarat. Kemudian syurutul jam'i takhir, syarat-syarat jamak takhir. Syurutul syarat-syarat jam'i jamak at-takhiri takhir, atau syarat-syarat ya disebutnya yang umum tuh jamak takhir ya, jamak takdim, jamak takhir. Syurutul jam'i takhir itsnan. Syarat jamak takhir itu itsnan, ada 2. Yang pertama niyatu at-takhiri. Niat at-takhiri diakhirkan di waktu as-sholati sholat al-ula yang pertama. Niat takhir, niat diakhirkan di waktu as-sholati al-ula, sholat yang pertama. Wadawamu dan dawamu senantiasa as-safari berpergian ila sampai tamamis sholati sempurnanya as-sholati sholat. Syurut jam'i takhir, syarat-syarat jamak takhir. Syurut jam'i takhir, syarat-syarat jamak takhir itnani, ada 2. Yang pertama niat takhir fi waktu sholatil ula. Yang pertama niat diakhirkan di waktu sholat yang pertama. Pada musafar ila tamam sholat, dan yang kedua itu adalah senantiasa dalam keadaan berpergian sampai sempurnanya sholat. Sudah ya? Contohnya seperti apa? Contohnya kalau jamak takhir apa? Bagaimana gambaran? Sholat zuhurnya di mana? Di waktu asar. Sholat maghribnya di waktu isya. Syaratnya ada 2. Yang pertama dia niat diakhirkan di waktu sholat yang pertama. Contohnya gini, kan perkiraan itu zuhur itu waktunya dari jam 12 sampai jam 3, gampangnya seperti itu. Nah, di waktu itu dia harus niat ataupun mengucap atau di dalam hati dia harus selipkan kata saya niat sholat zuhur di waktu asar. Mengucap gitu. Saya niat sholat zuhur di waktu asar. Ya Allah, saya niat sholat zuhur di waktu asar. Ya Allah, saya niat sholat maghrib di waktu isya. Di antara waktu zuhur atau di waktu maghrib. Cuma ngomong gitu doang. Ya. Baik. Mau dalam perjalanan kayak mau dalam. Iya. Jadi enggak apa ya? Enggak dalam sholat enggak, tapi di waktu kan waktu zuhur, gambaran tadi waktu zuhur dari jam 12 sampai jam 3 kurang lebih, ya kan? Pada saat kita ingin sholat jamak takhir, artinya sholat zuhurnya dilaksanakan di waktu asar. Nah, di waktu zuhurnya itu kita harus mengucap ataupun kita niatkan, boleh itu dalam hati ataupun diucapkan. Ya, apa itu? Saya niat sholat zuhur di waktu asar. Harus mengucap itu. Harus diucapkan seperti itu. Kemudian wadawa musafar ila tamamis sholat, dan senantiasa dalam keadaan safar sampai sempurna sholat. Ya, gambaran saya sampai tadi pada saat kita melaksanakan jamak itu, jamak takhir, ya, kita harus senantiasa dalam keadaan berpergian, ya, bukan udah sampai. Paham ya? Atau gambaran seperti ini. Nih, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jamak takhir. Jadi sholat itu gampang ya, nggak ada sholat itu susah, nggak ada. Kita lagi di jalan nih, mumet, pusing, macet, gampang sebenarnya. Lihat aja keadaan, mana nih keadaannya? Maghrib, apalagi maghrib kan, ya kan? Udah
ketemu setan, ya, ketemu setan baru keluar, ketemu lagi orang pada pulang kerja, udah nggak bisa senggol dikit bacok, enak orang capek kerja. Dan maghrib nih kira-kira, aduh macet nih, sholat gimana maghrib? Ya. Walaupun perjalanan kita bukan 84 kilo ini, 84 kilo. Ini kita bicara kerja aja. Ini kan pembahasannya bagi orang yang musafir. Musafir itu 84 kilo tempuhnya. Kalau di bawah 84 kilo, kita diperbolehkan untuk jamak juga, tapi jangan keseringan, ya gitu. Jangan ngegampangin, tas yang tak beda. Gitu. Iya, jadi gambarnya seperti ini. Misalkan dia nih maghrib nih, aduh gimana nih, macet, ribet mau berhenti kan gitu ya, kadang ya ribet mau berhenti. Ya udah tinggal hadirin niat kita tadi aja. Ya Allah, saya niat sholat maghrib di waktu isya. Berjalan walaupun perkiraan kita yang tadinya macet malah lancar, ya terus jalan sampai pulang. Udah nyampe rumah isya, ya kan? Ya udah sholat maghrib kayak biasa. Nah itu namanya sholat qodho yang nggak dapat dosa. Qodho, ulama ada yang mengatakan jamak, jadi ikhtilaf ulama ada yang mengatakan tetap masuk ke jamak, tapi ada juga yang bilang mengatakan qodho tapi tidak berdosa. Qodho kan nggak utang, ya, tapi nggak dosa. Sholatnya gimana ya? Sholatnya sholat maghrib dulu, sholat maghrib kayak biasa, tapi nggak bisa dikosor, kan kita perjalanannya nggak 85 kilo. Kan? Perjalanannya pendek gitu, nggak dikosor. Kalau kosor kan ringkas itu, enggak. Maghrib 3 rakaat, isya ya 4 rakaat, jangan mau dikosor juga. Gitu. Tapi itu gambarannya seperti itu. Kalau kita muat kerjaan, kan kadang begitu ya. Ya, orang yang biasa jalan jauh masih kerja pulang pergi kan macet nih gimana nih. Itu jadi bisa tuh seperti itu tuh. Kadang kan gitu ya. Terus kalau misalkan seperti ini, gambarannya seperti ini kan wadawa musafir ila tamam sholat, dan senantiasa dalam keadaan bepergian sampai sempurna sholat. Misalkan nih, kayak tadi gambarannya. Kalau tadi kan gambarannya dia pulang dari Cirebon, mampir di rest area Bekasi jam 1 siangnya, mampir di rest area Bekasi nih, ambil makan siang, sambil dia isi bensin umpama, ambil udah ngapain beda, ada yang kamar mandi, ada yang sholat misalkan seperti itu kan. Nah dia niat, saya niat, dia pikir tuh jam 1, jam 2, setengah 3 udah nyampe sini, dia pikir seperti itu. Misalkan setengah 3 udah nyampe rumahnya, ternyata aja sholat zuhurnya ntar di rumah. Atau misalkan dia niat, ya Allah saya niat sholat zuhur di waktu asar, ya udah pas nyampe sini berarti kan dia belum sholat zuhur kan, tapi udah masuk asar. Nah itu sama seperti itu gambarannya. Dia udah nyampe sini, nyampe rumah, ya dia sholat zuhur 4 rakaat, kan udah nyampe, nggak bisa kosor. Posisinya kita udah nyampe, masa mau kosor juga, kan udah nyampe 4 rakaat, dan juga sholat zuhur, sholat asarnya 4 rakaat. Nah ini namanya sholat qodho yang tidak mendapatkan dosa. Jadi nggak perlu kita terus niatnya gimana ya, niatnya sholat fardu zuhur itu biasa. Nggak usah pakai tambahan qodhoan, enggak, karena kan kita di waktu awal kita udah niat, saya niat sholat zuhur di waktu asar, saya niat sholat maghrib di waktu isya, itu diperbolehkan seperti itu. Jadi sholat itu gampang. Ada batas minimal maksimal aja, misalkan kita panen di Bandung nih, di Kuningan, ada batas minimal berapa hari sana kita berapa hari ini. Oh iya. Habib nanya ada batas minimal kan kita bisa melaksanakan sholat ringkas dan sholat jamak kan seperti itu. Itu batasnya 3 hari, nggak dihitung waktu masuk dan keluar. Udah nyampe Senin di sini, ya berarti mulainya Selasa kan gitu ya, Selasa, Rabu, Kamis. Kita keluar Jumat, nah itu Selasa, Rabu, Kamis masih dikeluarkan. Terus kalau misalkan saya perjalanan ke Cirebon nih, bisa saya berhenti di Bekasi, saya sholat di situ bisa nggak? Ya bisa. Jangan kan di Bekasi, ketika kita keluar di sini, ini kecamatan Sawangan. Di umpama dia berhenti di Pitara, kita udah bisa tuh sholat qosor, bisa sholat jamak. Yang penting udah keluar dari kecamatan. Tapi dengan jarak tempuh kita bakal tempuh ke Cirebon, jaraknya jauh-jauh, itu bisa kita sholat di situ tuh.
Yang penting kita udah keluar kecamatan kita dulu, kalau kita bisa sholat qashar dan juga menjamak. Karena kalau udah niat sholat qashar dan jamak tuh udah enak. Di perjalanan tuh have fun, asik. Nggak slow, udah nggak mikirin sholat lagi, enak udah. Perjalanan lagi. Kita kan niat zuhur asar. Tapi kalau kita ubah di udah nyampe tempat nih, ubah waktu asar dan zuhur sebaliknya boleh. Misalkan kita mau dapat pahala jamaah nih, kan kalau itu kan kita sendiri nih boleh. Kalau tapi tetap 4 rakaat gitu, mendapatkan niat pahala jamaah. Oh iya, jadi yang waktu itu dibahas tuh, jadi kan bagi musafir itu tidak harus menjamak, tidak harus mengqashar, tapi diperbolehkan jamak dan juga qashar. Kalau misalkan kita mau sholat 4 rakaat berjamaah di musola atau masjid yang kita tuju, ya diperbolehkan. Tapi nggak membatalkan niat yang gitu. Jadi dibikin enak aja gitu. Mau sholat gimana? Oh, kita sebagai musafir nih, sholatnya bisa qashar bisa jamak, bebas. Kita mau laksanain, alhamdulillah dapat pahalanya double. Kenapa dapat pahala double? Kita menjalankan perintah yang menjalankan keringanan yang Allah kasih. Pahala sholat dapat, dan pahala keringanan yang Allah kasih juga kita dapat. Kita mau sholat jamaah, ya nggak apa, lebih bagus lagi. 4 rakaat, jadi dibawa enak. Ini sholat itu dibawa enak. Kalau kata buyayahnya tuh gubur-gubur di mana-mana tuh pada kelihatan tuh kata beliau Pak. Pokoknya kalau orang nggak bisa sholat berarti yang disalahin gurunya. Kenapa? Terlalu ribet. Sholat itu mudah. Ya, nggak bisa diri dulu, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telan, nggak bisa telentang pakai isyarat mata, tumpuk mata gitu, sama hati. Jadi gitu. Sama sholat dalam perjalanan juga gimana kalau misalkan kita terjebak macet, ya udah kayak tadi aja. Gitu. Hadirkan niat untuk kita sholat itu diakhirkan. Amin. Ada pertanyaan? Dan punya pesawat bisa kan beda kota nih. Pesawat juga sama, itu nanti jamak juga. Iya. Mau naik apapun enggak? Lagi itu 84 km. Nah, nanti pembahasannya lebih detail lagi pada saat mungkin kalau kita perjalanan macet ya. Kalau kereta sekarang ada musolahnya. Kalau nggak salah kereta ada musolah. Misalkan kalau di mobil macet, benar-benar macet, terus ada namanya sholat hurmatil waqt, sholat menghormati waktu. Ada yang namanya sholat menghormati waktu. Itu sholatnya dalam mobil gitu. Tapi nanti pada saat kita sampai, kita sholat ulang. Tujuannya apa? Tujuan pada saat sholat hurmatil waqt itu, walaupun waktunya udah habis, kita nggak mendapatkan dosa. Kita bisa meninggalkan sholat. Karena sholat ini, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sholatus imaduddin, sholatnya itu tiang agama. Jangan sampai usaha buat kita semua. Akhir juga doa juga, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Jadi Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Ditanyakan, apa wahai Nabi, apa itu syaqi wal mahruman? Orang yang diharamkan tuh itu seperti apa gambarannya? Itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita agar kita bisa senantiasa melaksanakan sholat. Cukup ya, ada pertanyaan ya? Adapun niat-niatnya nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روحايا Angelika Monika Ratu binti Abdurrahim Azim Ausoleh Mawbura Iman Allah Azim Rahman wa Fir'an fil Jannah wa yafan Abdul Salarihim Anwarihim Ma'ulumihim wa Bahatihim Barakatihim fil Dunya wal Akhirah Bismil Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد. ولله الحمد. رب السماوات. رب السماوات. والأرض. والأرض. رب العالمين. رب العالمين. وله الكبرياء. وله الكبرياء. السماوات. السماوات. والأرض. والأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. اللهم اجعل. اللهم اجعل. ثوابها. ثوابها. لوالدي. لوالدي. يا مليك. يا مليك. يا قدير. يا قدير. يا من لا شريك له. يا من لا شريك له. ولا وزير. ولا وزير. صل على. صل على. محمد النبي. محمد النبي. واغفر لي. واغفر لي. ولوالدي. ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آمين. وصلى على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصلى على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وأوصي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. آمين. وما قرأناه من قول لا إله إلا الله. ثم سبحنا الله وبحمده
صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك تحية واصلة نازلة وبركة شاملة وبركة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح أهله وكله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين من إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ووالديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من اجتمعنا هاهنا من شبابه وترون لأبيه آمين 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 اللهم اجعله فداء لها من النار وسترا لها من النار لها من النار حاجة لها من النار اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى أرواح والدينا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما وخذنا إلى من لا زاكر له وذاكر له وأمر جميعا بالرحمة والرضوان وأسلم وجههم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى واستعنا عن اللهم اجبر انتصارنا ومن انتصارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا إن اللهم في غفلة وتقوى واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها آمين ولا مغيرين ولا مهاجرين وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.